Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita akan bicara tentang wajib militer. Masih viral lah di daerah Jawa Barat yang digaungkan oleh Kang Deddy Mulyadi, yang diawali dengan memasukkan orang-orang yang relatif bermasalah untuk dididik kedisiplinan di basis militer lah. Pada tanggal 8 Desember 2024. Sebenarnya saya telah membahas tentang wajib militer ini di Indonesia karena dengan terpilihnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya saya sangat optimis bahwa di negeri ini akan ada wajib militer untuk pelajar-pelajar yang ada di Indonesia setelah SMA lah, setelah tamat SMA atau mau masuk perguruan tinggi, ya minimal 3 bulan. Tapi ternyata tentang wajib militer ini yang ramai itu malah digaungkan oleh gubernur asal Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi sebenarnya tidak masalah lah, namanya harusnya kan secara nasional. Sekarang menjadi bagian dari programnya Kang Deddy Mulyadi. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar sebenarnya, terutama di Jawa Barat. Karena saya sendiri sebenarnya kan asli Sumedang. Dari Jawa Barat saya sangat mendukung sekali terhadap wajib militer ini. Kalau ada Komnas HAM atau KPAI yang mengkritik itu abaikan saja dulu. Kita abaikan saja dulu. Jadi masyarakat kita sendiri yang tahu sebenarnya tentang permasalahan di daerah masing-masing, terutama di Jawa Barat. Karena emang harus diberdayakan. Jadi Jawa Barat itu dengan penduduk yang sangat besar, itu kan potensinya besar sekali itu menyangkut sumber daya manusia. Ya setidaknya saya juga dulu pernah ikut semacam wajib militer lah 3 bulan ketika pendidikan di Bandung, yaitu di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Kalau sekarang mungkin PT Dirgantara Indonesia. Ya 3 bulan lumayan lah. Jadi kepala dibotakin baris per baris selama 3 bulan, senam tiap pagi. Terus harus lari-lari pagi, kalau salah kita jalan bebek. Sama itu apa kenangan-kenangan masa lalu itu ya. Kita kalau berbicara tentang masa lalu itu ya, kita pendidikan selama 3 tahun di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara itu, sebelum memasuki dunia kerja itu kan pendidikan waktu itu. Ya 3 bulan pertama, sebenarnya 6 bulan. Tapi 3 bulan pertama itu full militer. Jadi kalau kepala kepala botak itu kita berada di lapangan terbang yang full beton. Jadi seolah panas di atas dan di bawah itu. Kepalanya itu pada pecah-pecah semua itu. Ya kalau salah ya jalan bebek 100 meter ya bisa menjadi pingsan. Banyak orang yang tergeletak gitu, tapi kan itu masa lalu. Jadi yang penuh dengan kenangan sebenarnya kan gitu. Jadi pendidikan saya juga dulu di PT Industri Pesawat Terbang di Bandung selama 3 tahun ya. Ya dididiknya di Husen itu, di sekitar lapangan Husen, Sastra Negara Bandung. Jadi saya sebenarnya terobsesi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan militer. Apalagi kan kemarin itu kan Pak Prabowo dari militer, sebenarnya kan harusnya harusnya mungkin maaf Pak Prabowo ya. Jadi mencanangkan program wajib militer karena sebenarnya banyak keuntungan dari wajib militer ini. Yang pertama ya kita ya disiplin waktu ya, jelas lah. Nanti kita kalau udah wajib militer itu ya setidaknya kita itu bisa mendisiplinkan waktu. Karena dulu itu kalau kita terlambat juga kan harus nanda tangan itu, menulis selama seminggu itu coba. Saya tidak akan terlambat lagi, tiap hari itu 1 lembar saya nulis selama seminggu kan itu. Ya dulu lah kalau di samping menulis saya tidak akan terlambat lagi, juga kita ya kalau terlambat apel itu kan suruh di depan itu, suruh di depan panas-panas ya. Jadi ya semuanya panas sebenarnya ya, tapi kan kita 1 orang 2 orang di depan itu kan ya biasalah, kalau orang-orang itu ada yang demikian kan biasa.
Jadi wajib militer itu sebenarnya asik lah. Kalau pengalaman-pengalaman itu setidaknya gini, kalau makan yang sering terlambat itu awalnya ini kan dibatasi itu. Jadi kenapa dulu orang-orang yang lambat makan, nggak mau makan gitu kan, itu kadang-kadang kan terbiasa manja kan gitu kan. Kita pernah pendidikan di militer lah, 3 bulan, 3 bulan nggak masalah sebenarnya. Ya kita itu akan menghargai tentang makanan, apalagi kan di komando. Awal-awal itu kan, ayo silakan makan, berdua mulai, ayo makan. Baru berapa menit aja udah selesai. Nah ini kan otomatis yang lambat-lambat itu kan nyesel itu kan. Nah, ya karena kan tangan harus di atas meja kan, selesai kan gitu. Jadi ya belum minum, belum apa kan kalau makan nggak boleh itu. Jadi kenapa saya juga dulu lambat makan, tapi kalau sekarang itu makan cepat sekali saya. Karena pengalaman-pengalaman militer itu lumayan lah, 3 bulan itu sebenarnya cukup inilah membuat kenangan lah. Apalagi yang merokok itu kan, yang sering merokok gitu kan. Kalau di sekolah itu kan kadang-kadang orang-orang yang nakal itu kan sering membuat masalah, yaitu dengan merokok di kelas gitu kan, itu ya. Nah, yang jadi masalah ini kan kadang-kadang ada yang jaga tok 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 sepatu itu kan. Ketika ada yang merokok itu kan ya, ya setidaknya kan kita mengamankan asapnya dulu nih. Meskipun kita tidak merokok, kita mengamankan asapnya dulu. Karena kalau asapnya ketahuan ini, kita pasti jalan bebek. Meskipun ada wanita ini, kita menghilangkan asap. Lucu, lucu, lucu. Kalau kita udah lulus itu, kita dukunglah program KDM tentang wajib militer. Sebenarnya kan sekarang ini kan bagi orang-orang yang bermasalah ya. Itu ya bagus juga, tapi kedepannya sebenarnya harusnya hal ini menjadi bagian dari kurikulum atau apa ya, semacam kewajiban atau apa ya, semacam itulah. Itu bagi orang-orang baik sebenarnya kan itu ya. Jadi orang baik itu memang kita harus mempersiapkan dia. Saya maksudnya tentang kedisiplinan itu emang harus dipersiapkan. Jadi emang orang baik itu harus berdaya, harus kuat. Karena orang baik itu banyak tantangannya. Jadi kalau bercita-cita menjadi orang baik sebenarnya kan harus kuat. Karena orang baik yang lemah itu kan gampang dimanfaatkan, gampang dikalahkan. Sehingga yang mendominasi nanti adalah kalau orang-orang yang tidak baik. Jadi sistem yang tidak baiknya akan berjalan. Kalau orang baiknya itu lemah. Jadi kenapa orang baik itu harus kuat, berdaya. Atau setidaknya lah kalau bercita-cita menjadi orang baik itu harus kuat. Nanti kalau pernah wajib militer apalagi sampai 6 bulan kan. Kalau hal ini tentu berbeda dengan yang saya alami karena saya kan pendidikan. Wajib jadi bagian dari pendidikan itu. Kalau ini kan tidak menjadi bagian dari pendidikan tetapi merupakan upaya untuk membuat agar siswa itu lebih disiplin, menghargai waktu, disiplin, dan tidak manja. Di sini kita kan kalau pernah belajar militer, nah berkumpul dengan orang banyak. Jadi intinya kalau setelah pendidikan militer ini kan kita itu ibadah semakin disiplin, menghargai waktu, tidak cengeng, seolah-olah kita timbul ini fightingnya itu fighting. Jadi fighting dirinya itu tumbuh. Sehingga sebenarnya kemudian kita berkumpul dengan orang-orang di berbagai daerah, dari berbagai kalangan lah. Kayak orang biasa kan ketika wajib militer kan berkumpul itu dalam barak yang mungkin ya telah dipersiapkan kan. Jadi di sana sebenarnya kita bisa belajar banyak. Yang terpenting dari itu sebenarnya imajinasi. Sebenarnya ini kita dukung program Kang Dedi ini tentang wajib militer ini. Ya itu bagus Kang Dedi, teruskan saja. Terutama sekarang itu mungkin ya untuk orang-orang yang sangat baik lah. Itu wajib militer karena kadang-kadang orang baik itu sekarang banyak dimanfaatkan dan menjadi orang-orang yang tidak berdaya sebenarnya.
Ketika orang-orang baik itu menjadi orang yang tidak berdaya, itu akan kejahatan itu akan muncul dengan apa? Dengan sendirinya. Makanya sebenarnya wajib militer ini sangat baik untuk orang-orang yang sangat baik sebenarnya. Masyarakat Jawa Barat itu ya kita dukunglah tentang wajib militer itu. Biar hebat lah orang-orang Jawa Barat itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.